pusat perbelanjaan di Padang ditutup. Aparatur sipil negara masuk kerja pertama usai cuti lebaran. Petugas tutup tempat wisata yang melebihi kapasitas kunjungan. Halo, selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir ke hadapan Anda dalam iNews Siang. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Loviana Dian. Selamat siang, Lovi. Informasi apa yang kita punya dalam 90 menit ke depan? Baik, Wilson dan juga pemirsa, ini selamat kembali menjalankan aktivitas Anda usai libur lebaran. Semoga tetap sehat dan pastinya menyaksikan iNews Siang. Karena hari ini kami akan hadirkan informasi terkait antisipasi pemudik COVID-19 yang kembali ke ibu kota, bagaimana penanganannya? Selengkapnya di iNews Siang. Dua unit rumah di perumahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dini hari tadi ludes terbakar. Pemilik rumah yang merupakan suami istri ditemukan tewas dalam kondisi berpelukan di bawah tangga. Api dengan cepat membesar dan membakar 2 unit rumah di perumahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dini hari tadi. Diduga kebakaran dipicu konsleting listrik dalam rumah dan merambat ke rumah tetangga. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan kebakaran. Akibat kebakaran, pasangan suami istri yang sudah berusia lanjut ditemukan meninggal dunia di bawah tangga rumahnya dalam kondisi berpelukan. Diduga keduanya tidak bisa menyelamatkan diri karena tidur di lantai 2 rumahnya. Polisi menemukan narkoba jenis gorila saat patroli malam di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu pelaku emosi dan histeris karena anaknya memiliki narkoba. Anggota tim Thunder Polda Sulawesi Selatan mengamankan seorang pemuda dari tempat tongkrongannya di Jalan Tengku Umar, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemuda ini diamankan karena terbukti memiliki 1 bungkus narkoba jenis tembakau gorila yang disimpan di saku celananya. Ibu pelaku yang melihat anaknya dibawa polisi emosi dan histeris. Dia memarahi anaknya yang tidak mendengarkan nasihat orang tua. Polisi membawa pelaku ke Mapolsek Talo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mendapati salah seorang dari pemuda tersebut mengantongi 1 paket tembakau gorila atau tembakau sintetik. Jadi setelah kami amankan, pelaku begal babak belur dihajar warga saat ditangkap di Jalan Komodo Laut, Yosudarso, Medan, Sumatera Utara. Petugas langsung mengamankan pelaku ke Polsek Medan, Labuan. Abdul Sahad, pelaku begal menjadi bulan-bulanan masa saat aksinya digagalkan warga di Jalan Komodo Laut Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku bereaksi bersama rekannya yang berhasil kabur saat dipergoki warga. Aksi pelaku yang menyergap motor korban yang tengah berhenti gagal karena korban sengaja menjatuhkan diri dan berteriak minta tolong pada warga. Tiba-tiba datang 2 orang. Dihampirinya bapak itu langsung naik di kereta bapak tadi. Lompat ke sini? Ya, lompat ya. Datang bapak tadi langsung jatuhannya keretanya. Jatuhan keretanya itulah bapak itu menjadi tak tolong. Langsung dipukuli. Langsung rame warga ya? Sekarang bapak itu di mana nih? Sudah dibawa ke Polsek. Pelaku lantas digelandang ke Polsek Medan Labuan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. 2 pejamret babak belur dihajar warga usai kedapatan merampas perhiasan di Jalan Raya Desa Ngembe, Kecamatan Delangu, Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku ditangkap setelah motor yang dikendarai terlibat tabrakan.
Inilah rekaman video amatir warga sesaat setelah kecelakaan motor antara pelaku jambret dengan pengendara lain dari arah berlawanan di Jalan Raya Ngembeh, Kecamatan Delanggu, Mojokerto, Jawa Timur. 6 korban, masing-masing 2 pelaku jambret. 2 korban jambret dan 2 korban kecelakaan terkapar di tengah jalan. 2 pelaku jambret sempat menjadi bulan-bulanan warga karena berusaha kabur sesaat setelah kecelakaan. Beruntung petugas Polsek Delanggu segera datang ke lokasi dan mengamankan situasi. Mobil ambil kanan kiri langsung nabrak. Itu sempat dikejar orang kan? Dikejar yang dijambret. Pak, itu jambretnya di mana, Pak? Kalau nggak salah di Ngembeh. Oh, terus setelah itu dikejar sama korban. Sampai sini nabrak itu. Akibat kejadian ini, 6 orang mengalami luka parah dan dirawat di Rumah Sakit Sidowaras, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan sepeda motor pelaku dan korban yang rusak cukup parah diamankan di Polsek Delanggu. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Tabrak lari 8 pengendara motor dan pejalan kaki. Sebuah mobil diamuk massa di Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya 8 orang mengalami luka-luka, sementara pengemudi diamankan petugas. Dari rekaman video amatir, sebuah mobil berwarna putih tengah diamuk oleh massa di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Mobil dirusak warga lantaran geram dengan ulah pengemudi yang kabur setelah menabrak 8 pengendara motor dan pejalan kaki. Pelaku yang melaju dari arah Bekasi mengemudi secara ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi. Saat mobilnya dirusak, pengemudi bertahan dan tidak keluar dari kendaraannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti. Kini kasus tabrak lari ditangani petugas Kepolisian Satlantas Jakarta Timur. Katanya ada yang teriak maling, ada yang teriak tabrak lari. Nah, kebenaran di situ nabrak lagi. Udah, kadang yang motor yang di depannya udah dihakimi masa semua yang lewat. 2 balita terpental dari motor yang dikendarai orang tuanya akibat ditabrak mobil yang melaju kencang di Bekasi, Jawa Barat. Selain menabrak sejumlah kendaraan, mobil yang diduga mengalami remblong baru berhenti setelah menabrak warung. Dari lawan arah ngebut ya, Bu ya? Iya. Ya Allah. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Jatimakmur, Bekasi, Jawa Barat Minggu kemarin. Diduga mengalami remblong saat melaju kencang, mobil sedan menabrak sejumlah motor dan mobil. Akibat tabrakan beruntun ini, sejumlah orang tergeletak di jalan, termasuk 2 balita yang terpental dari motor yang dikendarai orang tuanya. Laju mobil sedan baru berhenti setelah menabrak warung, sementara sopir mobil yang diketahui berusia lanjut langsung diamankan. 4 orang, 1 lagi hamil. Lagi hamil, berarti sekitar 5 ya? 5 orang. Ada yang meninggal nggak, Pak? Nggak ada ya? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara para korban yang terluka dievakuasi ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit laka Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang bocah yang asik bermain TikTok di Bekasi, Jawa Barat diperkosa perampok. Diduga pelaku lebih dari 1 orang. Komplotan perampok beraksi di daerah Bintara 1, Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya merampok, pelaku juga sempat memperkosa penghuni rumah yang baru berusia 15 tahun. Saat kejadian, korban hanya bersama dengan ibu dan 2 adiknya, sementara ayah tiri korban sedang bekerja. Korban berinisial AS yang sedang asik bermain TikTok usai subuh di ruang tengah tiba-tiba dibekap pelaku yang menyelinap masuk ke dalam rumah. Setelah mengambil 2 buah telepon genggam dan uang tunai, pelaku kabur melalui pintu belakang. Hasil dari pengecekan memang mengarah di bagian belakang rumah. Ya kebetulan di situ adalah kebun yang kemudian menyambung dengan area seputaran jalan tol. Nanti akan kita dalami lagi terkait dengan hasil dari kerjaan yang baca tadi. Mungkin ada bukti-bukti lanjutan yang bisa kita gunakan sebagai bahan yang untuk mengungkap fakta dari tindak pidana tersebut. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari jejak pelaku. Pencarian dilakukan mulai dari dalam rumah, lalu ke belakang rumah hingga ke dalam tol Jor. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Seluruh korban perahu wisata yang tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah sudah ditemukan. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup. Tim SAR gabungan sudah menemukan seluruh korban perahu wisata yang terbalik dan tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. Dua korban terakhir yang ditemukan adalah Niken Safitri yang ditemukan pada Minggu malam. Sementara jenazah Desti ditemukan pada Senin dini hari tadi. Satu ditemukan mengambang di dekat warung apung, sementara satunya ditemukan di kedalaman 15 meter. Ini tadi pukul 5.45 kita luncurkan drone air dari Polairut. Kemudian terlihat satu korban di kedalaman 15. Kemudian kita turunkan tim selam ke yang terdetek di drone air tersebut. Akhirnya dapat kita evakuasi. Jenazah korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Wiris Boyolali untuk divisum. Jenazah Niken dan Desti sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari kejadian kapal tenggelam, 9 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 11 lainnya selamat. Operasi pencarian korban kapal tenggelam pun resmi ditutup. Peristiwa perahu terbalik terjadi pada 15 Mei lalu. 20 penumpang perahu dibawa menuju ke warung makan apung yang berjarak 50 meter dari daratan. Namun saat mendekati tujuan, seorang penumpang berjalan di depan kapal untuk selfie. Dan tiba-tiba perahu oleng dan terbalik. Polisi pun memeriksa nahkoda perahu yang masih berusia 13 tahun. Selain itu, 2 orang saksi juga diperiksa untuk memastikan penyebab perahu terbalik dan tenggelam. Perahu tidak dilengkapi alat pengaman serta surat izin, sehingga faktor keamanan terabaikan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Ya, proses pencarian resmi ditutup dan apakah kawasan Kedung Ombo ini juga ditutup untuk sementara untuk mengantisipasi korban lain, begitu ya? Kita akan tanyakan kepada petugas di sana. Baik, pemirsa sudah bergabung bersama dengan kami, Kapolsek Kemusu, AKP Cahyo Nugroho. Selamat siang, Pak Cahyo. Selamat siang, pemirsa. Baik, Pak Cahyo, berdasarkan hasil penyelidikan, sudah jelaskah penyebab dari tenggelamnya perahu ini, Pak? Untuk masalah penyelidikan masih dilaksanakan pemeriksaan di Mapolres Boyolali. Demikian. Selain nahkoda, siapa saja yang sudah diperiksa pihak kepolisian, Pak? Selain nahkoda, untuk pemilik warung apung juga termasuk nanti diperiksa juga dari kami juga. Baik, untuk kelayakan perahu yang digunakan, Pak, untuk sementara ini dugaan awalnya bagaimana? Untuk kelayaan perahu, sementara dilaporkan tidak layak karena tidak dilengkapi dengan keselamatan, contohnya pelampung. Baik, lalu seharusnya berapa orang yang berada di perahu itu, Pak, untuk aman? Karena kita lihat visual yang kita terima ini sepertinya tidak cukup untuk 20 orang, Pak. Baik, untuk kapasitas perahu sebenarnya itu dimuati 14 orang, akan tetapi dipaksakan sebanyak 20 orang. Artinya melebihi kapasitas ya, Pak? Melebihi kapasitas, betul sekali. Baik, apakah memang kesehariannya begitu biasanya perahu ini memang ada banyak penumpang di sana? Memang kesehariannya untuk perahu ini menjemput pengunjung warung apung dari daratan menuju ke warung apung, kurang lebih 50 meteran. Baik, dari hasil penyelidikan kepolisian, apakah hanya memang perahu ini saja yang tidak memiliki izin untuk beroperasi atau perahu-perahu lain yang ada di sana juga tidak memiliki izin, Pak? Untuk sementara dalam masalah ini perahu ini aja dulu, begitu. Untuk sementara ada berapa saksi yang diperiksa dan ada dugaan pelaku, apakah termasuk nakoda kapal sendiri, bagaimana statusnya? Untuk hasil pemeriksaan belum selesai, akan tetapi untuk saksi-saksi kemarin dinyatakan ada deklarasi yang baru diperiksa. Demikian, Mbak. Baik, Pak, nahkoda ini kan baru berusia 13 tahun. Nah, apa saja fakta-fakta lain yang ditemukan pihak kepolisian? Apakah memang juga banyak anak di bawah umur yang dipekerjakan di sana, Pak? Untuk hal ini baru ini aja, kejadian ini aja yang dinakodai anak berumur 13 tahun. Untuk yang lain kita belum ketemukan. Baik, apa
rekomendasi dari pihak kepolisian kepada Dinas Pariwisata ataupun pengelola usaha di sana? Apakah memang harus mendaftarkan setiap perahu dan juga pegawainya kepada Dinas Pariwisata agar ini tidak terulang kembali, Pak Cahyo? Betul sekali. Kami dari Forum Kementerian Ketempat Kepusu selalu memberikan himbauan kepada masyarakat yang mempunyai kapal agar dibentuk paguyuban nantinya untuk didaftarkan di Dinas Pariwisata. Baik, harus ada izin yang jelas. Nah, untuk sementara ini bagaimana untuk Kedung Ombo sendiri? Apakah memang untuk sementara ditutup? Baik, untuk wilayah Kedung Ombo, untuk sementara kami tutup dalam waktu yang belum ditentukan atas perintah pimpinan. Baik. Nah, untuk penggalian keterangan Pak Cahyo ini sementara yang diperiksa adalah nakoda kapal 13 tahun. Ini bagaimana hasil dari keterangan nakoda sendiri sejauh ini? Untuk hasil pemeriksaan belum bisa kami jelaskan, baru dalam proses. Demikian. Baik, terima kasih Pak Cahyo atas informasinya. Kami akan nantikan seperti apa penyelidikan lanjutan dan hasilnya nanti. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, imbauan menutup lokasi wisata tidak diindahkan pengusaha wisata di Banten. Bahkan petugas harus menyita banana boat untuk mengingatkan pengusaha menutup sementara lokasi wisata. Ratusan warga ini asik bermain air di pemandian Cikoromoy, Pandeglang, Banten. Tanpa memakai masker dan berjaga jarak, pengunjung berbaur padahal status pandemi COVID-19 belum dicabut. Jumlah pengunjung seperti tak berkurang, padahal aparat gabungan sempat menutup lokasi ini. Namun beberapa oknum berunjuk rasa sehingga petugas akhirnya mengizinkan pemandian dibuka kembali. Pengunjung mengaku mendengar info soal penutupan lokasi wisata, namun saat tiba, ternyata lokasi pemandian dibuka sehingga melanjutkan untuk berwisata. Pokoknya ini ya, infonya kurang jelas. Jadi kan itu mendadak. Kemarin kan masih dibuka. Terus baru semalam tahunya, cuma ya kita kesini aja gitu. Siapa tahu dibuka, ya ternyata dibuka. Emang tadi di jalan nggak ada penyekatan, Pak? Saya kesininya pagi, jadi nggak ada penyekatan kalau dibalik putar balik. Tak hanya di Cikoromoy, kawasan Pantai Carita Pandeglang, Banten juga ramai. Petugas pun terpaksa menyita banana boat karena pengusaha wisata masih nekat untuk beroperasi. Petugas juga mengimbau warga untuk pulang karena lokasi wisata ditutup untuk menghindari kerumunan. Lokasi wisata di Banten akan ditutup hingga 30 Mei 2021. Kawasan wisata Pantai Pasir Putih di Bira Bulukumba, Sulawesi Selatan juga dipadati wisatawan lokal. Sayangnya wisatawan mengabaikan protokol kesehatan. Wisatawan diminta untuk tetap bisa mematuhi aturan pemerintah dan protokol kesehatan COVID-19 agar angka penyebaran COVID-19 bisa menurun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ingin kembali ke ibu kota, ratusan pemudik motor tertahan di posko penyekatan. iNews yang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.